asam di gunung, garam di lautan. Itulah peribahasa lama yang terakhir kali didengar waktu masih SD. Hari ini kita memilih laut, bukan berarti tidak mau ke gunung. Gunung dan laut selalu memiliki eksotisme masing-masing. Ada yang lebih suka ke gunung karena ketenangannya, tetapi banyak juga yang memilih ke laut. Melihat luasnya lautan dan deburan ombak seakan memberikan ketenangan dan melepaskan beban di pundak yang semakin dewasa, semakin berat terasa. Apapun pilihannya, luangkan waktu untuk sejenak rehat dari aktivitas keseharian. Bukan jauh dekatnya, bukan laut atau gunungnya, tapi tentang menikmati perjalanannya. Perjalanan pun dimulai, tidak melewati Pasar Kutasari. Kali ini kita melewati jalur desa arah menuju Kabupaten Banyumas. Jalan-jalan di desa memang keadaannya tidak terlalu lebar, dan di beberapa sisi jalan mulai banyak lubang, terlebih memasuki musim hujan. Namun, suasana yang lebih tenang dan tidak terlalu banyak kendaraan menjadikan alasan memilih jalan ini, terlebih mempersingkat waktu tempuh. Memasuki daerah perbatasan Purbalingga Banyumas, terdapat kontur jalan yang cukup berbeda. Di Desa Limbangan Purbalingga, keadaan jalan yang cukup halus meskipun di beberapa bagian terdapat lubang. Berbeda dengan di Desa Susukan Banyumas, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Purbalingga, jalannya rusak, banyak lubang, dan terlihat jalan ini entah kapan terakhir kali diperbaiki. Padahal di Desa Susukan ini terdapat tempat wisata air yaitu kolam renang yang cukup ramai. Harusnya fasilitas jalan lebih baik agar mendukung pariwisata. Bagaimana mau mampir ke kolam renang kalau jalannya juga rusak? Ya, semoga saja segera ada perbaikan. Berbicara mengenai jalan yang rusak, paling sebel dan gak habis pikir dengan warga yang sengaja merusak jalan, menggali jalan aspal untuk menimbun saluran air miliknya. Jalan yang sudah diaspal malah sengaja digali untuk lintasan saluran air. Meskipun ditimbun kembali dengan cor, tetapi jelas tidak akan bertahan lama. Galian aspal yang melintang ini nantinya akan merembet dan menyebabkan lubang yang lebih besar. Entah apa yang dipikirkan. Harusnya ada tindakan tegas bagi warga yang jelas-jelas merusak fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya secara umum jalan di Kabupaten Banyumas masih lebih baik dari Kabupaten Purbalingga. Buktinya kita bisa lihat di video ini yang masih berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Tapi memang seperti biasa, daerah perbatasan banyak yang tidak terurus pemerintah daerah. Harapannya dengan kepemimpinan yang baru baik di Purbalingga dan Banyumas bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan warganya. Amin. Kendaraan terus melaju di cuaca yang cukup panas. Terlebih hari ini, memakai celana warna hitam, aduh, makin panas aja. Apalagi pas ketemu traffic light, rasanya pengen pulang, ganti maksudnya. Dan kita melewati sebuah bangunan di tengah jalan, yaitu Tugu Kembaran atau Tugu Larangan, karena berada di perempatan Pasar Larangan, Kecamatan Sumbang. Tugu ini dibangun sebagai hibah dari pembangunan UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di tugu tersebut terdapat tulisan UMP untuk Indonesia. Jalan dari tugu ini sampai arah Sokaraja terbilang bagus, mulus, tidak punya lubang atau bahkan tidak ada. Tetapi kita harus berhati-hati karena jalan ini ramai dengan sebelah kanan dan kiri adalah pertokoan. Selain
jalan yang mulus dan lurus, terdapat beberapa jalan percabangan sehingga harus waspada. Takutnya kaget ada kendaraan yang berbelok tanpa lampu sen atau bahkan sen ke kiri tapi beloknya ke kanan. Kalau yang sering seperti itu, perilaku siapa coba? Masuki Sokaraja, kita akan melewati bangunan bersejarah yang sekarang beralih fungsi menjadi pabrik garmen. Yap, betul sekali. Pabrik gula Kalibagor. Pabrik gula Kalibagor adalah bekas pabrik gula peninggalan Belanda yang berlokasi di Banyumas, Jawa Tengah. Pabrik ini berdiri pada tahun 1839 dan berhenti beroperasi pada tahun 1997. Pabrik ini merupakan pabrik gula terbesar di wilayah Banyumas yang didirikan oleh Belanda. Walaupun sekarang telah beralih fungsi, bangunan asli tetap dipertahankan karena sudah masuk cagar budaya Kabupaten Banyumas. Yang menarik, bangunan ini dulu saat masih terbengkalai pernah menjadi uji nyali oleh salah satu stasiun TV swasta Indonesia. Dulu ada yang nonton kah? Bersejarah juga adalah Pasar Banyumas, alun-alun Banyumas, dan kawasan Kota Lama Banyumas. Alun-alun Banyumas masih menjadi pusat kegiatan warga sekitar dengan ikon uniknya yaitu adanya pesawat tempur tepat di depan alun-alun. Pesawat tersebut adalah pesawat jenis MiG-17 Fresco milik TNI Angkatan Udara. Sekitar tahun 2017, pesawat tersebut disumbangkan untuk menghormati orang tua Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, yaitu Marsikal Hadi Cahyanto yang merupakan putra asli Banyumas. Dengan cuaca yang agak redup, kita memasuki daerah Pagerangan. Lokasi ini juga tidak kalah unik dan terkenal bagi para pelancong dari atau menuju kota Jogja dan sekitarnya yang melewati kawasan hutan kerumput ini. Selain daerah yang berkelok, naik turun, serta sejuknya juga terkenal karena adanya warga yang menunggu lemparan uang dari pengendara yang lewat. Mereka dengan sabar duduk di pinggir jalan berjam-jam, menunggu lemparan uang koin dari pengendara. Bahkan, ada yang membawa anak-anak mereka untuk ikut duduk menunggu di pinggir jalan. Kebanyakan memang ibu-ibu sampai nenek-nenek. Tetapi kadang juga kakek-kakek juga ada. Bahkan sampai malam hari mereka masih ada yang menunggu di sana. Lalu bagaimana mulanya kegiatan tersebut dilakukan para warga di sana? Menurut cerita yang berkembang, awalnya pengendara melemparkan koin untuk warga sebagai bentuk terima kasih karena telah membantu mengatur lalu lintas di mana jalannya cukup curam. Kemudian berkembang menjadi seolah ritual membuang sial agar selamat melewati jalan tersebut, mengingat banyak terjadi kecelakaan. Hal tersebut yang menjadikan banyak warga duduk di pinggir jalan menunggu lemparan uang koin dari pengendara. Kalau teman-teman lewat situ kira-kira mau ngasih nggak ya? Ya terserah sih. terasa kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Cilacap. Kabupaten ini jelas terkenal dengan beberapa objek wisata pantainya karena memang terletak di ujung selatan Pulau Jawa. Bersama dengan Kabupaten Kebumen menjadi penyumbang objek wisata pantai yang terkenal di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Pantai Jetis masuk Kabupaten Cilacap perbatasan dengan Pantai Ayah yang masuk Kabupaten Kebumen.
satu jalur ke timur dari Pantai Jetis, banyak pantai yang indah, yaitu Menganti dan Karangbolong. Beberapa bulan yang lalu kita melewati jalan ini, yaitu arah Pasar Binangun masih rusak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Kabupaten Cilacap juga disorot karena kualitas jalan yang tidak terlalu baik, padahal banyak objek wisata. Bertepatan dengan waktu sholat, kita mampir di salah satu masjid untuk sholat zuhur dan istirahat sebelum melanjutkan perjalanan, dan sepertinya sudah tidak terlalu jauh lagi. Selesai sholat, kita lanjut perjalanan dan misi kita adalah makan siang. Setelah melihat-lihat warung pinggir jalan, akhirnya kita menemukan rumah makan yang salah satu menu andalannya adalah sambal ayam judes. Duh, untung ayam yang judes, kalau yang jualan pasti nggak laku. Akhirnya kita sampai juga. Untuk tiket masuk sudah tertera ya, disesuaikan saja. Untuk menuju pasar ikan sebenarnya kita mencari tempat parkir yang terdekat atau yang paling timur. Tetapi jika kita menuju pantai bisa parkir di terminal. Tiket parkir untuk mobil 10.000 dan motor Rp5.000. Di pasar ikan ini, kita dapat memilih berbagai jenis ikan, mulai dari salmon, kacangan, mata belok, juga berbagai udang dengan berbagai ukuran. Ada cumi-cumi juga. Selain itu, juga ada berbagai jenis ikan asin yang telah terbungkus rapi. Ingat ya, ini pasar. Jadi, jika akan membeli, harus pandai menawar agar kita mendapatkan harga yang pas. Selesai berbelanja ikan, kita bisa mampir ke rumah makan seafood yang banyak dijumpai di sekitar pasar ikan ini. Jika baru pertama kali, sebaiknya bertanya kepada teman yang sudah pernah agar direkomendasikan rumah makan seafood yang enak. Sebenarnya selera, tapi karena banyak dan berjejer, ada banyak kita sudah tahu tujuan rumah makan yang akan kita kunjungi. Tetapi jika memilih secara random juga tidak masalah. Menikmati keindahan pantai menjadi salah satu cara melepaskan penat dan juga memberikan ruang kebebasan dari rutinitas, bahkan mencari inspirasi. Meski pada kenyataannya pantai bahkan bisa merenggut nyawa manusia, tetapi selama kita bijak
menikmati sisi keindahan pantai, maka di ujung manapun kita akan selalu terlihat bahagia ketika melihatnya. Dari Purbalingga, menyapa teman-teman di Nusantara.